Kalau di Universitas Helsinki itu dia ada juga travel grant gitu ya. Oke. Semua mahasiswa bisa dapat peluang Apa itu untuk travel grant mahasiswa. itu? Jadi dia bantuan untuk mengikuti conference. Oke. Jadi saya dapat 2 kali. Pertama ke Polandia, kedua ke Amerika. Dan sistem birokrasinya simpel sekali. Misalkan ya kita dapat pendanaan untuk travel grant semacam itu. Itu aplikasinya cuma 1 lembar. Beasiswa apa saja untuk studi di Finlandia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pecinta masa depan negeri, berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Malam hari ini kita mengundang tamu yang istimewa. Beliau itu sekarang sedang studi S3 di Finlandia. Yang sebelumnya studinya S2-nya di Malaysia dan S1-nya di Universitas Brawijaya. Sehari-hari beliau aktif mengajar di Universitas Negeri Surabaya. Kita panggil Bapak Tauran. Bagaimana Pak Tauran kabarnya? Halo, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar Surabaya? Wah, Surabaya aman. Di sana gimana Mas Tauran di Finlandia? Sekarang lagi winter. Oh, lagi winter. Suhunya sekitar sekarang Iya, berapa? -3. Oh, -3. -3. Pemirsa, coba bayangkan, -3 derajat. Seakan-akan seperti di kulkas kalau di Indonesia, Mas Tauran ya? Ya, jadi kalau mau kalau kedinginan mau anget itu masuk kulkas, lebih anget. Ya, 2 hari lalu -16 itu 2 hari lalu. -16. Di sana itu kalau berbicara musim apa saja, Mas Tauran? Ya musim dingin ya, winter. Itu sekitar November sampai April gitu ya, kurang lebih semacam itulah. November April, terus musim autumn ya. Musim gugur, musim semi, musim panas, terus musim gugur. Ada 4 musim ya kalau gitu di sana ya? Ada 4 musim. Ada 4 musim. Pemirsa asik ya. Kalau di Indonesia itu kan hanya musim kemarau dan musim penghujan. Dan saat ini kalau di Indonesia musim penghujan begitu, Mas Tauran. Dulu itu bagaimana ceritanya Mas Tauran studi S3 di Finlandia? Apakah memang pada waktu kuliah, taruhlah waktu S1, atau bahkan SMA, atau baru S3, S2, atau baru ketika mau mencari mana ya kuliahnya, itu kemudian kita Finlandia. Ceritanya bagaimana, Mas Tauran? Ya, kalau saya itu gini, sebenarnya untuk sekolah sampai Finlandia itu tidak di luar perkiraan saya ya. Saya tidak punya rencana untuk itu, sebab ya saya nggak ada rencana untuk itu. Berpikir untuk mengembangkan diri gitu ya. Jadi SMA saya sadar sebelumnya begitu. Jadi waktu SMA itu belum kebayang ya besok nanti S3-nya ke Finlandia itu belum kebayang ya? Belum ada kebayang. Tapi ketika pas di SMA saya mulai ngelihat teman-teman kok kebetulan saya pindah SMA itu saya pindah sekolah ya, pindah rayon gitu ya, untuk dapat sekolah yang bagus. Di situ saya ketemu teman, teman itu sangat pengaruh gitu ya. Teman itu sangat berpengaruh. Saya ngelihat teman-teman saya kok punya pikiran yang begitu panjang ya. SMA mereka bilang mereka mau keluar negeri nanti kuliahnya dan sebagainya. Ya di situ saya mulai cari-cari informasi dan sebagainya sampai kemudian sekolah ya. Waktu itu memang kan belum sampai sekarang ya. Tapi saya ngelihat teman-teman saya sudah berpikir sudah sangat maju saat itu di sekolah itu. Dapatnya di Brawijaya ya. Akhirnya saya kuliah di Brawijaya. Saya melihat dosen-dosen saya di Brawijaya banyak yang lulusan luar negeri. Jadi saya mulai
semakin kuat keinginan untuk kalau bisa saya sekolah ke luar negeri. Banyak dosen yang lulusan Australia dulu ya, gitu. Nah, saya berpikir mungkin kalau bisa saya kuliah di sana. Oke. Gitu. Terus lulus dari Brawijaya, waktu itu beasiswa tidak sebanyak sekarang lah. Jadi kalau kita mau maksudnya informasi ya, terutama informasinya. Kalau sekarang dengan internet semua mudah ya. Dulu agak susah gitu cari informasi. Jadi lulus dari Brawijaya, terus saya langsung cari kerja. Cari kerja kebetulan diterima di UNESA. Oke. Di kampus di kita tercinta ya. Ya, di kampus tercinta UNESA. Terus? Nah, saat itu saya mau langsung S2 waktu itu, tapi kebetulan karena situasi di kampus ada berbagai hal, kurang sumber daya dan sebagainya, jadi tertunda semacam itu. Sampai akhirnya saya dapat kesempatan S2 di Malaysia. Waktu Malaysia itu sebenarnya tepatnya di Universitas Sains Malaysia. Universitas Sains Malaysia, oke? Ya, University Sains Malaysia. Di situ juga melanjutkan keilmuan yang diambil di S1 itu ya, Mas Auran ya? Ya, saya di S1 ngambil administrasi publik, konsentrasi di kebijakan publik. Di S2 di University Sains Malaysia saya ambil sama, public policy juga. Cuman di jurusannya jurusan ilmu politik. Tadi kan awalnya pengennya, ini sebelum ngomong Finlandia ya, tadi kan ngomongnya pengen tertarik ke Australia, tapi malah ke Malaysia. Ya. Gimana? Ya, jadi gini, waktu itu saya pokoknya pengen cepat segera sekolah. Oke. Gitu. Pengen cepat segera sekolah karena saya pikir usia ya, karena usia, saya pengen segera sekolah, tetap berangkat. Saya akhirnya dapat di Malaysia dan kebetulan waktu itu saya dapat grant ya beasiswa dari University Sains Malaysia juga. Oke. Selanjutnya sesudah selesai kemudian kembali ke kampus, selanjutnya S3 lagi ke Finlandia. Sebagaimana pertanyaan tadi yang awal tadi, gimana ceritanya kok memilih Finlandia? Ya, jadi saya tertarik sebenarnya dengan kebijakan welfare state ya, negara-negara kesejahteraan gitu. Karena di kajian administrasi publik itu, ya kita juga mengkaji tentang welfare state. Dan sebenarnya di negara-negara Nordik ini itu terkenal dengan welfare state-nya. Waktu itu saya sempat pilih Australia ya, Australia, tapi sudah korespondensi dengan profesor di sana. Kebetulan yang saya dapat itu mau pensiun lah. Gitu. Jadi dia balas, dia bilang mungkin dia nggak bisa sudah kebanyakan bimbingan dan juga dia juga udah mau pensiun. Gitu. Jadi dia menyarankan suruh cari pembimbing lain gitu ya. Di Jepang juga saya dapat di pembimbing korespondensi, lagi-lagi sama karena dia senior gitu ya, dia bilang dia mau pensiun dalam beberapa tahun ke depan jadi nggak bisa bimbing ya. Nah, akhirnya saya cari-cari kemudian ketemulah di mana Finlandia ini. Di Finlandia tepatnya di kampus? Di University of Helsinki. University of Helsinki. Oke, dilanjut. Ya, jadi memang proses mencari pembimbing ini memang butuh ketelatenan ya, butuh waktu ya. Jadi itu agak panjang memang korespondensinya. Dan juga ini nanti terkait dengan siklus beasiswa yang kita kejar. Jadi kita menyamakan bagaimana istilahnya LOE dari kampus yang kita terima itu sama dengan waktu pembukaan beasiswa. Jadi saya sempat dapat misalkan begini, kita dapat LOE dari satu kampus ya. Dari satu kampus biasanya LOE itu ada batas waktunya, 6 bulan atau berapa bulan gitu ya. Nah
tapi bisa jadi kita dapat LOE, tapi beasiswanya belum ada. Gitu. Jadi intinya masih ada sebuah kepastian bahwa kita diterima begitu, baru kemudian cari beasiswa gitu ya? Iya, betul. Jadi pemirsa perlu dipahami ya, tidak langsung tiba-tiba mendapatkan beasiswa, prosesnya panjang. Mencari LOE dahulu, baru mencari beasiswa. Dilanjut, Mas Tauran. Ya, jadi betul ya. Jadi prosesnya agak panjang. Ya, pertama kalau untuk S3, pertama yang kita cari itu ya cari pembimbing. Pembimbing yang satu keilmuan ya. Satu keilmuan, satu bidang riset dengan kita. Itu penting ya. Karena kalau satu, ya biasanya ya umumnya memang profesor akan ambil mahasiswa yang memang mau bekerja dengan bidang riset yang sama dengan mereka. Gitu. Pembimbing itu kalau di Indonesia maksudnya promotor itu ya, berbeda? Promotor, supervisor gitu. Supervisor kita ya. Intinya bahwa ini kan pemirsa pengen tahu, Mas Tauran, beasiswa apa saja sih yang ada yang bisa diraih oleh para pemirsa ini untuk studi di Finlandia, Mas Tauran? Ya, jadi kalau untuk beasiswa ada 3 sumber ya. Kalau saya boleh mengklasifikasikan gitu ya. Ada dari kampus itu sendiri. Kampus gitu. Maksudnya kampus kampus yang dituju ya? Kampus yang dituju. Jadi seringkali banyak supervisor itu, banyak profesor di kampus itu punya project. Punya project penelitian. Nah, kita bisa attach ke mereka, melamar ke dia. Nah, biasanya mereka buka lowongan itu untuk berapa PhD, berapa master gitu. Nah, kita bisa cari informasi untuk masuk dalam project dia. Sehingga nanti pembiayaan S3 kita itu didapat dari proyek tersebut. Jadi tidak yang pertama ini, beasiswa yang pertama ini tidak langsung bahwa itu bernama beasiswa, tetapi mungkin proyek yang dikerjakan oleh profesor ataupun pihak kampus begitu ya, Mas Tauran ya? Betul. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga disebut di sini kalau di Universitas Helsinki atau di Finlandia ya, disebut doctoral position. Doctoral position itu gimana doctoral position itu? Kalau doctoral position itu yang membuka lowongan kampus, pihak school-nya, fakultasnya. Nah, nanti kita bisa ngelamar ke sana. Nanti kita akan S3 di sana, gitu, dengan pembiayaan dari fakultas itu tadi, dari school tadi. Nah, tapi nanti kita punya kewajiban berapa jam untuk bekerja untuk kampus. Bentuk kerjanya ya biasanya mengajar. Kita dilibatkan sebagai pengajar di kampus tersebut. Betul. Jadi untuk ngajar anak-anak S1, S2 gitu. Biasanya begitu. Itu untuk doctoral position. Kemudian yang ketiga? Nah, yang ketiga kita bisa daftar S3 di mana? Di sini. Itu dengan beasiswa sendiri. Bawa sendiri. Misalnya kalau saya masuk di sini dengan beasiswa dari LPDP. LPDP. Semacam itu. Jadi kalau LPDP itu kan mungkin para pemirsa sudah langsung LPDP. Memang yang banyak LPDP. Betul. Mas Tauran, di antara 3 beasiswa tadi, apakah berbicara untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan sebagai mahasiswa di Finlandia, apakah cukup atau lebih dari cukup atau kurang, Mas Tauran? Kalau LPDP itu cukup ya. Cukup ya. Cukup. Pokoknya kita nggak makan di luar. Masak sendiri gitu ya. Gimana? Gitu. Kalau kita maksudnya
makan itu di luar ya. Suka jajan tidak begitu? Masak, ya nggak kuat. Nggak kuat. Oke. Pemirsa dengarkan ya. Kalau di Finlandia, LPDP harus bisa mandiri, tidak 3 kali makan yang makan di luar gitu, Mas Tauran ya? Ya, nggak cukup itu. Oh, nggak akan cukup. Caranya bagaimana Mas Tauran supaya cukup ini untuk LPDP ini? Ya, terutama di Helsinki itu dia biaya akomodasi ya itu tinggi sekali gitu. Oke. Jadi sebagai gambaran hampir separuh dari dari beasiswa dari LPDP itu separuh lebih mungkin ya, hampir 60% itu habis untuk akomodasi. Itu akomodasi kampus. Maksudnya untuk kebutuhan seperti sewa kos gitu lah bahasa di Indonesia gitu ya. Betul. Oke. Jadi sewa kamar studio, apartemen studio, studio maksudnya untuk satu orang ya. Untuk satu orang itu punya kampus ya, punya kampus itu bisa sekitar 500 sampai 600 ya euro. 500 sampai 600 euro. Kalau 500 euro, 1 euro itu berapa? 17.000 sekarang atau berapa sekarang? 16 ke 17 lah. Maka kalau 500 ya sudah 4,5 juta. Berapa ya? Lebih ya? Ya mungkin segitu. Intinya bahwa kurang lebih segitulah, saya kurang lebih ya. Tapi ya lumayan, sangat sangat mahal gitu ya. Betul. Itu belum kita transportasi ya. Transportasi hari-hari gitu dan sebagainya. Kalau di Jerman, sepengetahuan saya, di Jerman khususnya, transportasi relatif gratis. Di sana mahal atau gimana di Finlandia itu? Kalau mahasiswa S3, kalau mahasiswa master dia dapat diskon. Oke. S1, S2 itu dapat diskon. Tapi kalau mahasiswa S3 dia nggak dapat diskon. Jadi mahal, cukup mahal kalau untuk mahasiswa S3 itu. Oke, jadi dianggap kaya begitu ya? Mungkin. Mereka berpikir karena umumnya yang S3 itu kan kalau di sini dokter statusnya seperti bekerja gitu. Oke. Gitu. Jadi mereka tidak mempertimbangkan sebagai student mungkin ya. Mungkin gitu. Karena kalau di Jerman itu kemarin saya ngobrol-ngobrol malah di sana itu sangat dihormati, bahkan mendapatkan banyak fasilitas. S3 itu dalam bahasanya di Jerman itu bekerja, yang di situ malah misalkan ya kalau membawa anak, membawa istri itu dapat fasilitas dari negara. Itu di Jerman. Nah, kalau di sini malah lebih berbeda ya, pemahaman di Finlandia ya. Nah, kalau Mas Tauran, kalau berbicara terkait dengan makan di luar itu Mas Tauran tadi, misalkan kalau di kantin kampus kita UNESA, itu kan 20.000 sudah cukup lah makan sama teh hangat atau es teh atau es jeruk ya cukup 20.000 atau 25.000 itu. Atau maksimal 30.000 lah. Kalau di sana gimana Mas Tauran? Kalau di kantin kampus itu bisa sekitar 6 euro. Oh, 6 euro. 6 sampai 7 lah gitu. Tapi kalau kita makan di luar kantin kampus itu sekitar 12 sampai 15 euro sekali makan. Oh, lebih tinggi lagi ya. Iya. 12 euro. 12 euro itu taruhlah kali 15.000 saja sudah 150.000. Satu kali makan 150-160.000. Ya, sekitar 180 ya? Iya, biasanya 180. Jadi kalau kalian, teman-teman pemirsa ini, mau makan itu teringat rupiah begitu, kelihatannya nggak jadi makan ya kalau begitu ya, Mas Tauran? Betul. Betul. Tetapi selanjutnya,
Apakah fasilitas misalkan kebutuhan bahan pokok yang tidak beli nasi, maksudnya tidak beli makan, tapi beli bahan kemudian dimasak sendiri, itu apakah memang selisihnya jauh antara yang sudah matang dan yang bahan mentah tadi, Mas Dora? Jauh sekali. Oke. Jauh sekali. Jadi mungkin kalau kita bandingkan ya, kalau untuk 2 hari kalau kita 2 hari makan di luar gitu ya, mungkin bisa untuk seminggu kalau masak sendiri. Oh. Perbandingannya begitu. 2 kali? 2 hari. 2 hari bisa untuk 1 minggu. Jadi itu adalah pilihan ya Mas Tauran ya. Betul. Itu terkait dengan makan dan minum dan kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang dalam dunia kampusnya Mas Tauran, bagaimana, apakah Mas Tauran pertama kali datang ke Finlandia, itu langsung bisa connect dengan kampus tersebut? Karena kan Mas Tauran itu kan dari kampus Universitas Negeri Surabaya, yang sehari-hari tidak pakai bahasa Inggris, ataupun dalam hal mengajar, ataupun tugas-tugasnya kan juga tidak berbahasa Inggris. Bagaimana Mas Tauran? Ya alhamdulillah nggak ada kendala ya terkait dengan interaksi dengan lingkungan kampus ya. Oh ya, di sini bahasanya kan bukan bahasa Inggris ya, bahasa utamanya. Oke. Bahasa Finnish. Untuk penduduknya bahasa Finlandia. Oke. Disebut Finnish. Nah, tapi kalau untuk komunitas kampus bahasa Inggris digunakan. Tapi kalau kita keluar, itu bahasanya mereka bahasa setempat, bahasa lokal. Bahasa Finnish itu dengan bahasa Inggris jauh berbeda? Beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Sangat berbeda. Tetapi para mahasiswa, taruhlah mereka yang mahasiswa di situ baik S1 sampai S3 atau dosen-dosen S1 sampai S3, terkait dengan bahasa Inggris juga bisa sama saja dengan Mas Tauran atau gimana? Gimana maksudnya? Maksudnya bahwa apakah mereka dengan bahasa Inggris itu sudah fluent setiap hari karena mungkin kebutuhan di sana, padahal tadi kan di luar itu kan pakai bahasa Finnish. Kalau kita kan kalau di Indonesia itu kan pakai bahasa Indonesia. Kita tidak pernah mengantarkan ngajar ataupun mengerjakan tugas itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan ada tamu dari luar negeri dan datang ke Indonesia, maka kita kan harus pakai bahasa Inggris. Betul. Nah, kita, maksudnya dosen, mahasiswa, pakai bahasa Inggris itu kan juga belajar. Nah, di sana itu apakah pakai bahasa Inggris itu belajar seperti orang Indonesia atau dia sebagai bahasa kedua sehingga sudah fluent begitu? Nampaknya sudah seperti bahasa kedua ya. Jadi mereka itu fluent ya untuk bahasa Inggris. Cuman mereka kalau ketemu di antara mereka, ya mereka pakai bahasa Finnish. Pakai bahasa mereka. Gitu. Cuman kalau ketemu orang asing ya mereka langsung tukar ke bahasa Inggris. Tapi kalau di antara mereka lebih senang pakai bahasa mereka. Ya mungkin sama aja kayak kita mungkin kan. Saya enak-enaknya bahasa asing kan lebih enak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kan kayak begitu kan. Ada sense yang nggak bisa didapat kalau pakai bahasa asing kan begitu. Itu terkait dengan kehidupan sehari-hari yang pakai bahasa. Sekarang terkait dengan perkuliahan yang ada di sana. Oh ya, tadi di sana itu minus 3 derajat hari ini ya? Iya. Nah, ketika suasana minus seperti itu, dan mungkin di luar salju ya Mas Tauran ya? Ya. Bagaimana perkuliahan di sana? Apakah tetap jalan terus atau tidak? Karena kalau di Indonesia misalkan diketintang hujan begitu kan, bisa-bisa banjir dan tidak bisa jalan kemana-mana kan. Kalau di sana salju itu seperti apa, Mas Tauran? Di sini jadi ya karena mungkin mereka sudah terbiasa ya, dan cuaca itu bukan alasan untuk
menghambat aktivitas ya, kurang lebih begitu. Jadi misalkan begini, di sini tuh ketika winter ini, kayak winter sekarang ini, itu subuh itu jam 6:30 pagi. 6:30 pagi. Ya, itu matahari baru benar-benar keluar itu sekitar 8:30 baru kelihatan matahari. Artinya sampai dengan jam 8 tuh masih gelap. Gitu. Nah, terus jam 3:30 kita udah maghrib di sini, 3:30 sore. 3:30 sore. Jadi udah gelap. Waktu siangnya jam 9 sampai jam 4. Jam 3 lah kurang lebih. Ini gitu. mungkin dengan sebaliknya ketika di musim panas, ketika di musim panas itu, misalnya kemarin ya waktu puasa itu di musim panas, kita maghribnya itu jam 10 malam. 10 malam. Ya, terus sahurnya itu jam 2 lebih. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jam 2 sampai 10. Jadi hanya yang tidak puasa itu hanya 4 atau 5 jam. Betul, sekitar 4-5 jam. Pemirsa, kalian bagi yang muslim, pada waktu musim panas, berpuasa di Finlandia, nggak kerasa. Coba bayangkan puasa itu mulai sahur jam 2 pagi. Kalau kita sebelum subuh kan jam 2. Kita subuh mungkin di Indonesia itu kan jam 4, jam 4:30. Kemudian baru berbuka itu jam 10 maghribnya. Apakah hal itu menjadi kaget, Mas Tauran? Pertama kaget ya, jadi saya sebelum puasa itu membayangkan ya, ini kuat apa enggak ini? Semacam itu. Ya alhamdulillah, ya kuat aja gitu. Ya alhamdulillah kuat lah. Alhamdulillah. Bisa kok, bisa. Ya cuman ya pintar-pintarnya mengatur ini ya, mengatur ritme ya. Ya jadi maksud saya begini, waktu itu apa istilahnya? Musim panas dan musim dingin semacam ini itu kan waktu bergeser terus. Bergeser terus. Maksudnya ya bergeser terus. Dan tetapi kalau jam kerja itu tetap sama. Jam 8 sampai jam 4 sore. Tetap. Itu jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Betul. Meskipun dalam bahasanya seorang muslim itu belum saatnya untuk salat subuh ya. Ya, subuh masih gelap itu. Masih gelap intinya. Masih gelap. Oke. Nah, jadi dalam entah itu musim panas atau musim dingin ya jam 8 ya jam 8 berangkat. Oke. Ini yang asik ya. Mungkin pemirsa ini juga kaget kok bisa ya meskipun belum terbit matahari sudah jam kerja. Apakah Mas Tauran menghadapi tahun-tahun pertama melihat perubahan waktu seperti itu? Bagaimana Mas Tauran? Ini sangat-sangat terpengaruh ya, terutama jam tidur ya, jam tidur kacau gitu ya. Jam tubuh kita tuh kacau ngikutin itu. Kalau mereka mungkin sudah terbiasa ya. Oke. Jadi kalau mereka itu misalkan ketika musim panas ya, kalau waktunya tidur jam 10 malam gitu ya, waktunya tidur ya sudah mereka tidur. Nah kalau kita kan agak susah tidur itu, karena kan waktu itu masih masih terang ya. Betul. Gitu, jadi susah gitu loh. Tapi kalau mereka bisa gitu ya, entah mungkin mereka sudah terbiasa gitu ya. Jadi bisa mengatur ritme tubuhnya gitu. Itu terkait dengan iklim yang pada saat ini winter. Sekarang terkait dengan pembelajaran yang ada di Finlandia, khususnya Helsinki University. Apakah ada perbedaan dengan pembelajaran atau belajar mengajar yang terjadi di Indonesia, Mas Tauran? Iya, saya pernah ikut juga perkuliahan mendampingi profesor. Oke. Profesor saya mengajar di S1 ya.
Saya pikir mungkin mereka lebih mandiri ya, lebih mandiri. Artinya dosen itu apa istilahnya? Ya mereka memprogram sama seperti kita, tapi dalam proses perkuliahan nampaknya mereka lebih mandiri. Misal contoh paling gampang ya, dosen masuk memberikan materi ya sudah. Saya nggak tahu di tempat lain ya. Cuman yang saya tahu kayak di sebagian kampus ya di kita dosen tuh masih melakukan presensi ya. Oke. Nah, kenapa melakukan presensi? Karena biasanya dosen ingin memastikan mahasiswa hadir di kelas. Betul. Sebab kalau nggak di presensi, mereka cenderung kan nggak hadir, kurang lebih begitu. Nah, kalau di sini kayak saya ngeliat berapa kali pertemuan itu kuliah mesti penuh. Meskipun dosen nggak pernah ngabsen. Oke. Nggak pernah melakukan presensi ya. Oh. Nah, kuliah selalu penuh gitu. Terus yang kedua itu mereka juga aktif di dalam ini tugas-tugas kelompok dan tugas-tugas pribadi ya, dan ya, sangat interaktif ya dengan dosennya gitu ya. Itu yang saya temuin ya di mana di perkuliahan yang pernah saya lihat semacam itu. Itu sih menurut saya. Itu kalau boleh dicari yang menjadi penyebab mengapa di sana itu absensinya modelnya tidak terlalu diperhatikan, tapi kalau di kampus kita atau di Indonesia itu baru masuk kelas harus diabsen sebagai tanda. Apakah ini berkaitan dengan kesadaran mahasiswa atau terkait dengan memang dosennya menarik atau materinya menarik atau apa, Mas Doran? Saya ngeliat kesadaran mahasiswa. Oh, kesadaran mahasiswa. Kesadaran mahasiswa. Dan di sana mahasiswa itu biasa ketika kuliah mereka keluar masuk itu biasa. Okay. Kalau memang ada keperluan dan nggak perlu izin. Okay. Jadi ketika perkuliahan berlangsung itu sering mereka tuh keluar dan nggak kembali. Oke. Bawa tas segala macam. Nah terus saya tanya, kenapa kok mereka bisa bebas kayak begitu? Nah, terus teman-temannya bilang ya karena mereka ada jadwal di tempat lain. Oke. Gitu. Sangat percaya terhadap kemandirian mahasiswa, bahwa mahasiswa mampu membuat keputusan ya. Betul. Memilih dan membuat keputusan semacam itu gitu. Jadi mereka itu tahu apa yang mereka lakukan gitu. Tetapi apakah dosennya tidak tersinggung? Maksudnya kalau di Indonesia itu kan itu marah-marah biasanya dosen kok tidak diperhatikan aja marah-marah, apalagi ditinggal keluar gitu loh. Enggak. Berapa kali pertemuan yang saya lihat itu enggak, biasa aja. Makanya saya sempat kaget juga ngelihat tuh. Kok ini mahasiswa keluar masuk kayak begitu? Kalau terlambat jarang. Oh ya, ini mungkin bedanya. Mereka tuh rata-rata jarang saya ngeliat yang terlambat. Oke. Ketika kuliah dimulai, sebelum kuliah dimulai 5 menit itu mereka sudah datang. Oke. Sebelum kuliah dimulai, pada datang udah siap di kelas. Nah, tapi kalau mereka ada keperluan, ya mereka langsung keluar. Kayak gitu. Kalau telat, saya jarang nemuin yang telat. Gitu. Berbeda kalau di Indonesia telat itu biasa, tapi sesudah masuk dia tidak berani keluar. Ya, kalau ini mereka berani, karena mereka biasa ada alasan. Oke. Ada alasan untuk keluar gitu. Dan dosen sangat menghargai bahwa mahasiswa tuh memang punya punya keperluan yang berbeda-beda dan nggak bisa disamakan mungkin.